Sekarang setelah dia memiliki kekuatan untuk menekan lebih dari 10 orang kuat, Ye Chen jauh lebih santai. Pikirannya sekarang tertuju pada susunan langit dan bumi Jalan Kaisar, untuk melihat seperti apa bentuknya saat bekerja. Benar-benar kuat. Ye Chen terkejut. Dalam susunan Dao Qiankun Kaisar, orang-orang kuat itu sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Terlebih lagi, ada perubahan tak berujung dalam susunan langit dan bumi Jalan Kaisar, dan serangannya bahkan lebih ganas. Kekuatan Dao Tian Kuan Kaisar tidak ada bandingannya. Mata Ye Chen lurus saat dia melihatnya. Tinju surga Jalan Kaisar dalam susunan langit dan bumi Jalan Kaisar dapat digunakan sebagai referensi. Perhatian Ye Chen sepenuhnya terfokus pada pemahaman Kaisar Dao Tian Kuan dan susunan langit dan bumi Dao Kaisar, dan sama sekali lupa untuk melihat pembunuhan susunan langit dan bumi Dao Kaisar. Bunuh. Dalam susunan langit dan bumi Jalan Kaisar, ada orang-orang kuat di 6 atau 7 tingkat Mahayana. Kekuatan seperti itu jarang ada di seluruh 4 alam bawah, belum lagi kekuatannya, tetapi saat ini benar-benar ditekan. Ini adalah Protoss yang kuat, rambut ungu berkibar, Qi dan darah ungu, tetapi tidak peduli apapun upayanya, tidak dapat menyingkirkan susunan surga dan bumi Jalan Kaisar dan banyak penindasan yang kuat. Dia meraung dengan marah, dan menunjukkan pemulihan darah dewa. Kekuatannya berlipat ganda. Dia memiliki kekuatan 8 tingkat alam Mahayana, tetapi itu tetap tidak membantu. Kaisar Dao Tian Kuan meledak, menyapu semuanya, memiliki kekuatan teror yang menghancurkan segalanya. Beberapa orang kuat yang terperangkap dalam susunan surga dan bumi Jalan Kaisar menerobos gerbang reinkarnasi secara tidak sengaja, dan akhirnya jatuh ke dalam samsara yang tak berujung, sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Ada juga orang kuat yang memasuki gerbang banyak keajaiban dan gerbang wanita misterius. Mereka semua terperangkap di dalamnya, yang membuatnya semakin buruk. Namun, gerbang keabadian selalu berubah, jauh lebih sulit ditemukan daripada 3 lainnya. Kaisar khawatir malam itu akan penuh dengan mimpi, jadi dia berkata dengan suara keras, bunuh dengan sekuat tenaga, dan jangan lepaskan satu pun dari mereka. Untuk sesaat, semua orang kuat yang berpartisipasi dalam rencana itu semuanya meledak dengan suasana yang lebih menakutkan, dan mereka menyerang dengan udara dingin. Secara khusus, beberapa orang kuat di Tanah Suci Sanxing tidak kenal ampun dalam serangan mereka. Pendeta Tao Qingsu meniup debu. Kecuali dia orang yang kuat, dia tidak bisa menahan serangannya. Ah, aku tidak mau. Satu persatu, yang kuat meraung, dan akhirnya tubuh mereka meledak, dan Dewa Yuan pun musnah seluruhnya. Untuk dapat berkultivasi ke alam Mahayana adalah hal yang sangat sulit untuk diraih. Semua orang ingin mencapai kesempurnaan agung di saat kritis, dan tidak ada seorang pun yang ingin jatuh seperti ini. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang kejam. Di bawah serangan dan penindasan banyak pihak, lebih dari 10 orang kuat Mahayana musnah sepenuhnya dalam waktu kurang dari sesaat. Ada darah di susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar, yang penuh dengan gas pembunuh. Ketika Anda mencapai keadaan Mahayana, darah dan Qi Anda semuanya adalah harta karun, yang dapat digunakan untuk mengolah dan memurnikan obat. Kaisar mengumpulkan semua darah dan gas, lalu memasukkannya ke dalam beberapa labu, dan mendistribusikan darah tersebut kepada orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam rencana tersebut. Ini adalah manfaat tambahan. Terima kasih atas bantuanmu. Kaisar tertinggi, Kaisar, mengepalkan tinjunya dan menghargai jalannya. Saudara Xuanzong, sama-sama, kata seorang pria kuat yang menyembunyikan dirinya dalam cahaya. Sudah selesai, dan kita akan pergi. Pria lain yang tidak bisa melihat dengan jelas berdiri dan berkata, leluhur suci Kaisar mengepalkan tinjunya ke arah orang-orang kuat ini. Tanpa terlalu banyak terima kasih, orang-orang kuat itu juga mengepalkan tinju mereka satu persatu, dan kemudian dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa orang kuat di Tanah Suci Sanxing, serta Raja Dizang dan Patriark Dharma, yang tersisa. Ye Chen keluar dari lembah dengan wajah sedikit pucat. Dia terkejut dengan gempa susulan pertempuran tadi, dan dia sangat terluka. Ye Chen memberi hormat kepada Raja Tibet dan Dharma, berkata, terima kasih atas bantuanmu. Raja Tibet berkata sambil tersenyum, ini hanya masalah kecil. Tidak perlu bersikap sopan. Terlebih lagi, aku berutang budi padamu sebelumnya. Kali ini terbayar lunas.
Kau dan aku sudah ditakdirkan. Aku tidak perlu khawatir dengan urusan kecil ini. Patriark Dharma juga tersenyum tipis. Jika kau tidak menyukainya, bisakah kau pergi ke tanah suci Sanxing dan duduk? Pendeta Tao Qingsu berdiri dan memberi hormat. Di hadapan Raja Dizang dan Patriark Dharma, umur panjang pendeta Tao Qingsu selama 10.000 tahun hanyalah sedikit penyihir. Oleh karena itu, penghormatan seperti itu juga merupakan hal yang wajar. Raja Tibet berkata sambil tersenyum, pendeta Tao Qingsu bermaksud baik. Masih ada hal-hal yang harus ditangani di dunia bawah, jadi aku tidak akan mengganggumu. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke wilayah barat. Dharma juga menolak. Pendeta Tao Qingsu tidak menahannya, tetapi menyatakan penyesalan. Pada akhirnya, baik Patriark Dharma maupun Raja Dizang pergi. Ye Chen menghela napas panjang. Rencana ini relatif berhasil, lebih dari 10 orang kuat Mahayana terbunuh dalam satu lubang, yang cukup membuat banyak orang ketakutan. Terlebih lagi, Raja Tibet, penguasa dunia bawah, dan pendiri Dharma Buddha di wilayah barat bersedia membela Ye Chen. Mereka adalah dua dewa abadi yang agung, dan kekuatan sempurna agung umum tidak dapat bersaing satu sama lain. Keduanya adalah Ye Chen, yang membuktikan sikap mereka. Pengaruh di balik Ye Chen bukan hanya tanah suci Sanxing, tetapi juga wilayah barat dan seluruh dunia bawah. Mereka yang menatap daftar ramalan Ye Chen harus mempertimbangkan kembali. Jika mereka menyinggung dua dewa abadi yang agung, Raja Dizang dan Dharma, dapatkah mereka memiliki kehidupan mereka bahkan jika mereka mendapatkan pecahan daftar itu? Sebenarnya, di dalam hati Ye Chen, dia memiliki rencana seperti itu sejak lama. Alasan mengapa dia ingin bertanya kepada Patriark Dharma dan Raja Tibet Bumi adalah untuk membangun momentum bagi dirinya sendiri. Rencana ini telah berhasil, tetapi masih belum cukup untuk sepenuhnya menghalangi yang kuat. Paling-paling, yang kuat akan menjadi berhati-hati, dan tidak mungkin untuk menyerah berurusan dengannya. Namun, efeknya tidak sama. Siapa di dunia saat ini yang memiliki wajah sebesar itu dan mengundang baik Patriark Dharma maupun Raja Dizang keluar pada saat yang sama? Lubang rencana Ye Chen menewaskan lebih dari 10 orang kuat Mahayana segera menyebar. Pada saat itu, meskipun hanya ada lebih dari 10 pemain kuat, masih banyak dari mereka yang menonton dalam kegelapan, jadi tidak dapat dihindari bahwa berita itu keluar. Begitu berita itu keluar, seluruh 4 alam bawah terguncang oleh berita itu, baik itu orang kuat Mahayana maupun biksu biasa. Namun, mereka yang mendengar berita itu semuanya terkejut. Sejak awal, semua orang merasa bahwa Ye Chen dalam keadaan yang sangat pasif. Namun, mereka tidak menyangka serangan balik yang mengguncang bumi seperti itu, yang menewaskan lebih dari 10 orang kuat Mahayana. Dikatakan bahwa Raja Tibet dari dunia bawah dan pendiri Dharma Buddha di wilayah barat diundang oleh Ye Chen. Sungguh luar biasa. Kemampuan Ye Chen begitu hebat sehingga saya khawatir banyak orang harus jujur untuk waktu yang lama. Berapa banyak orang yang berani menyerang Ye Chen? Ketika saatnya tiba, Raja Tibet dan pendiri Dharma akan melawannya, bahkan jika mereka cukup kuat di lingkaran besar. Seluruh 4 lingkaran bawah berbicara berturut-turut. Beberapa orang terkejut, beberapa tidak percaya, dan yang lainnya tidak mau. Untuk mengejar daftar dewa, ini tidak akan pernah berhenti. Meskipun efek jera kali ini sangat bagus, masih banyak orang yang tidak mau menyerah memperjuangkan daftar dewa. Namun, setelah waktu ini, mereka juga banyak yang jujur, tidak berani menyerah, juga tidak sombong seperti sebelumnya, menjadi lebih berhati-hati. Ye Chen juga menghela nafas lega untuk ini, dan akhirnya tidak begitu menindas. Keesokan harinya, Ye Chen mengundang saudara-saudaranya ke kota peri dan minum-minum. Kalian benar-benar hebat. Kalian telah menemukan cara seperti itu untuk membunuh lebih dari 10 orang kuat sekaligus. Apa konsepnya? Beberapa pasukan dan keluarga tidak punya tempat untuk menangis sekarang. Fei Tian Tiger setelah minum seteguk anggur, berkata, bajingan-bajingan ini mencari diri mereka sendiri. Beraninya mereka bersikap begitu sombong. Yun Fan berkata sambil tersenyum. Setelah waktu ini, mereka pasti akan jujur untuk sementara waktu, dan bisa sedikit lega, tetapi mereka tetap tidak bisa ceroboh. Selalu ada beberapa orang pemberani yang akan mengambil risiko. Tegur Suan Yuan. Ye Chen juga mengangguk dan berkata, kali ini aku hanya ingin menarik napas. Tentu saja,
Aku tidak berpikir bahwa kita akan damai mulai sekarang. Kita masih harus bekerja keras untuk menempa besi. Kita tidak memiliki kekuatan absolut, dan itu bukan rencana jangka panjang untuk menggunakan rubah sebagai harimau. Jika kita dapat mengambil bagian di dalamnya secara langsung kemarin, itu akan lebih menyenangkan. Mentian menatap Ye Chen dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Ye Chen berkata dengan senyum masam, kamu pikir ini menyenangkan, aku hampir mati. Kita tidak tahan dengan akibat dari orang-orang kuat itu. Setelah mendengar ini, Mentian tertawa dan berkata, itulah yang kukatakan. Zhao Tianjian berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Butuh waktu lama untuk mencapai kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan orang-orang itu. Ye Chen meletakkan gelas anggurnya. Dia sudah memutuskan dan berkata, aku berencana untuk pergi ke Xianyu setelah beberapa saat. Ke Xianyu, mereka semua hampir serempak, menatap Ye Chen. Ye Chen menatap mata orang-orang yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu begitu gugup. Xianyu masih relatif aman sekarang. Dua pendahulu, Jian Shen dan Pang Mu, masih dapat menakuti mereka yang ada, jadi tidak ada bahaya untuk saat ini. Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Xuan Wu. Ye Chen berkata, Xianyu adalah tempat yang sangat aneh. Itu bisa membuat orang yang ingin terbang ke dunia tetap tinggal di dunia. Jadi aku ingin masuk dan menjelajahinya secara menyeluruh. Jika ada petualangan, itu akan menjadi hal yang baik. Karena Xianyu aman, aku juga ingin masuk. Harimau terbang itu dalam suasana hati yang baik. Ye Chen mendengar ucapan itu untuk berpikir sejenak, lalu melirik kerumunan, berkata, ini bukan tidak mungkin, kalau begitu masuklah bersama. Mendapatkan persetujuan Ye Chen, harimau terbang dan yang lainnya sangat bersemangat, lalu membuka diri untuk minum. Amitabha, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Di depan gerbang hantu dunia bawah, kedua sosok itu berdiri bahu-membahu menghadap Feng Du. Ya, setelah sekian tahun, kau dan aku telah menempuh jalan yang berbeda. Ekspresi raja masih setenang sebelumnya. Tampaknya tidak ada yang bisa mengubah penampilannya. Patriark Dharma juga berkata dengan tenang, apakah kau masih percaya bahwa kau bisa pergi ke alam baka? Bagaimana kau bisa berhasil jika kau tidak bisa meneguhkan keyakinanmu? Raja bersikeras. Neraka itu tidak kosong. Aku tidak akan pernah menjadi seorang Buddha. Sambil mendesah panjang, Dharma berkata, kapan neraka bisa dikosongkan? Kau tidak akan pernah berhasil jika 4 alam berikutnya terus masuk. Itu seperti sungai. Kau ingin memutus alirannya. Jika sumbernya konstan, bahkan jika kau menghalangi alirannya, kau harus terus-menerus meninggikan dan memperkuat bendungannya. Bodhidharma menatap tajam ke arah Raja Tibet dan berkata, demikian pula, jika kita tidak dapat memulai dari sumbernya, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan memiliki hari yang sukses. Semua ini telah ditakdirkan sejak kehancuran besar. Apakah kau mengatakan bahwa gagasan Buddha Sakyamuni tidak benar? Raja berkata. Bodhidharma berkata, menurutmu apakah itu benar? Pada masa kehancuran besar, wilayah barat tidak memilih untuk bergabung dalam medan perang, tetapi memilih untuk tetap tinggal di wilayah barat, tetapi berkata untuk membantu semua makhluk hidup. Tidakkah menurutmu ini terlalu kontradiktif? Ada banyak jiwa yang dizalimi di luar sana, tetapi kita acuh tak acuh. Apakah ini yang ingin dilihat Amitabha? Raja Tibet menyatukan kedua tangannya dan melafalkan nama seorang Buddha. Bagi Amitabha, setiap praktisi Buddha memiliki rasa hormat yang tak tertandingi. Dia bergumam, karena kamu memiliki ide yang berbeda dari Buddha Sakyamuni, jadi cara melakukan sesuatu berbeda. Saya mendengar bahwa agama Buddha sekarang mulai keluar dari wilayah barat dan menyebar luas di dunia. Petik 2. Itu benar. Itu adalah tindakan perbaikan. Namun, bagi para praktisi dunia manusia, praktik agama Buddha tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap Taoisme. Itu telah ditentang oleh Taoisme dan menemui banyak rintangan. Bodhidharma menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, selama masih ada secercah kesempatan, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Itulah pikiran. Oleh karena itu, meskipun ada lebih banyak kesulitan, aku percaya bahwa ajaran Buddha akan membuka cabang dan daun di dunia suatu hari nanti, dan semua makhluk hidup akan berada di sekitar sini. Raja Dizang berkata dengan tegas. Bodhidharma terkekeh dan berkata, itu saja.
Mereka semua adalah penganut Buddha yang bekerja keras untuk rakyat jelata. Aku harap kamu dapat mencapai keinginanmu secepat mungkin dan menjadi seorang Buddha. Bukan keinginanku untuk menjadi seorang Buddha. Aku hanya berharap tidak ada setan di dunia ini dan semua makhluk hidup dapat diselamatkan. Raja Tibet berkata dengan sungguh-sungguh. Bodhidharma menatap tajam ke arah Raja Dizang, melipat tangannya, melafalkan nama Buddha, lalu meninggalkan gerbang hantu. Setelah kembali ke tanah suci Sanxing, Ye Chen memasuki mode penutupan. Untuk acara pembunuhan lubang ini, seluruh 4 alam bawah masih dalam ayunan penuh, tetapi ini tidak memiliki arti penting bagi Ye Chen. Sekarang yang terpenting adalah memahami susunan langit dan bumi Dao Kaisar dan Kaisar Dao Tianquan. Dalam pembunuhan lubang ini, Ye Chen dengan cermat mengamati pengoperasian susunan langit dan bumi dari Jalan Kaisar dan makna mendalam dari tinju surga dari Jalan Kaisar. Oleh karena itu, ia memanfaatkannya untuk mencernanya sebelum memasuki alam abadi. Ketika Ye Chen mulai menutup, ia tidak terburu-buru untuk memahami susunan langit dan bumi Dao Kaisar dan tinju surga Dao Kaisar terlebih dahulu, tetapi pertama-tama memilah dan mengubah jilid keempat buku Taoisme, dan kemudian menghubungkan susunan langit dan bumi Dao Kaisar dengan jilid keempat. Setelah proses seperti itu, Ye Chen menemukan banyak masalah yang belum ditemukan sebelumnya. Pada saat yang sama, masalah-masalah ini juga merupakan masalah yang relatif penting. Dalam proses ini, Ye Chen menemukan kekuatan inti dari Kaisar Dao Tianquan dan susunan langit dan bumi Dao Kaisar. Kekuatan ini juga merupakan jalan Kaisar. Ternyata ada jalan seperti itu yang tersembunyi di jilid keempat. Tidak heran jalan itu belum sepenuhnya dipahami sebelumnya. Ye Chen sedikit senang karena telah menemukan sumbernya, jika tidak, akan butuh banyak jalan memutar. Kemudian, Ye Chen mulai memahami kembali jilid keempat, di jilid keempat untuk menemukan jejak jalan Kaisar. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Ye Chen juga membuat beberapa kemajuan dan mulai menemukan beberapa petunjuk tentang jalan Kaisar yang tersembunyi di jilid keempat. Dia mengikuti petunjuk dan wawasan halus ini, dan secara bertahap menjadi semakin jelas. Seolah-olah dia menemukan titik cahaya di kegelapan yang tak berujung. Berjalan menuju titik cahaya, dia menemukan bahwa titik cahaya itu semakin membesar, yang merupakan jalan keluar menuju cahaya. Sebulan kemudian, Ye Chen telah menyadari jalan Kaisar. Saat ini, dia memiliki semacam perasaan sebagai raja di dunia. Jalan yang sangat tirani, raja ada di dunia, siapa yang akan melawannya? Ye Chen terkejut. Meskipun sebelumnya ia pernah merasakan hal seperti itu, perasaan itu sama sekali tidak begitu jelas dan mendalam. Setelah memahami jalan Kaisar, Ye Chen mulai memahami jalan Kaisar dan tinju surga. Ye Chen teringat bahwa kekuatan di Dao Tianquan tak terhitung banyaknya lebih kuat daripada miliknya sendiri. Momentum dominasi semacam itu dari kehadiran raja di dunia benar-benar tak tertandingi, yang sama sekali di luar jangkauan kita. Ye Chen mulai berevolusi dengan bantuan metode suci pertempuran, dan terus-menerus mengembangkan Kaisar Dao Tianquan dalam susunan surga dan bumi, dan kemudian memahami makna yang mendalam. Dalam evolusi yang berulang, Ye Chen secara bertahap menyadari beberapa makna yang mendalam, tetapi esensi yang sebenarnya masih perlu dieksplorasi. Ye Chen seperti seorang pencari yang mencari kebenaran, dan dia menggali tanpa lelah, dan waktu seperti air, dan itu hilang dengan tenang. Pada hari ini, gubuk Ye Chen terbuka lebar, seorang raja di dunia tirani di belakang gunung, hanya melihat Ye Chen mengayunkan tinju ganda ke arah langit, ada perasaan runtuh secara tiba-tiba. Ye Chen menatap Kaisar Dao Tianquan yang baru saja dia lakukan, menyipitkan matanya, dan kemudian menunjukkan senyum kegembiraan. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada teror seperti itu di susunan surga dan bumi Kaisar Tao, itu sudah memiliki rasa itu. Dengan peningkatan wilayahku, kekuatan Kaisar Dao Tianquan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia sangat yakin tentang ini, karena dia hampir sepenuhnya menyadari arti dari Kaisar Dao Tianquan. Begitu Kaisar Tao Tianquan telah menyadari, jauh lebih mudah untuk memahami susunan surga dan bumi Kaisar dan Taoisme. Cahaya jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen mengangguk dan berkata, hal tersulit tentang susunan langit dan bumi Kaisar Tao adalah perubahan 4 pintu, terutama pintu kehidupan abadi, yang juga merupakan yang terpenting dan harus dikuasai sepenuhnya.
Ye Chen tidak lagi menunda waktu, dan segera memasuki pemahaman tentang susunan langit dan bumi Kaisar Tao. Di halaman ayah tertinggi, Kaisar berdiri di halaman dengan tangannya dan melihat ke arah gunung belakang. Baru saja, dia bisa merasakan gerakan dan statis dari gunung. Tingkat kultivasi Kaisar Dao Tianquan milik Ye Chen sekarang terasa. Dengan cita rasa Kaisar Dao, tampaknya anak ini telah menyadari Kaisar Dao, tetapi itu tidak sederhana. Kaisar-kaisar tertinggi menunjukkan senyum tipis. Dia menyerahkan Dao Tianquan kepadanya kepada Ye Chen, tetapi dia tidak menyuruhnya untuk memahami Kaisar. Awalnya, ini adalah ujian dari ayah tertinggi kepada Ye Chen. Untuk melihat apakah Ye Chen dapat menemukan ini darinya, tampaknya itu memang tidak mengecewakan ayah tertinggi. Kemampuan persepsi dan wawasan tajam putra ini luar biasa. Jika kali ini dia dapat bertahan dari bencana daftar dewa, dan tumbuh dengan lancar, tidak ada seorang pun di 4 lingkaran berikutnya yang akan menjadi lawannya. Kata ayah tertinggi dengan penuh penegasan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Sudah 1 atau 2 bulan sejak kita mengatakan akan pergi ke Xianyu. Flying Tiger melihat ke arah gunung belakang, berkata sambil melirik. Kakak seperguruan pasti memahami beberapa keterampilan sihir yang kuat. Baru saja tinju itu benar-benar menakutkan. Ada semacam momentum raja yang datang ke dunia, yang membuatmu terengah-engah. Guru masih dalam bahaya. Tentu saja, dia harus terus memperkuat dirinya. Tidak perlu khawatir pergi ke Xianyu, kata Long Qing. Flying Tiger melihat bahwa setiap beberapa orang membantu Ye Chen, juga tidak meminta kesenangan, berkata, kalau begitu tunggu lagi. Di belakang gunung, daerah ini tidak dekat dengan siapapun. Ye Chen telah meletakkan susunan Kaisar dan Taoisme yang sangat besar, dan dia berdiri di dalam susunan untuk mulai memahami perubahannya. Dia berusaha keras untuk mengembangkan susunan Kaisar dan Taoisme langit dan bumi yang diatur oleh Kaisar tertinggi di lembah, dan kemudian membuat perbandingan dan pemahaman, dan terus-menerus memodifikasi dan meningkatkan. Waktu berlalu, Ye Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, tetapi kekuatan susunan Kaisar Tao langit dan bumi ini juga semakin kuat dalam menjahit dan memperbaiki miliknya. Perubahan keempat pintu itu juga meningkat, terutama pintu kehidupan kekal, yang telah sangat ditingkatkan. Jika dioperasikan, Ye Chen memiliki keyakinan besar, dan akan terperangkap di salah satu dari 3 saingan alamnya dalam satu waktu. Waktu yang lama tampaknya singkat, tetapi jika Ye Chen memiliki cara lain, itu dapat membunuh atau melukai lawannya dengan serius. Susunan langit dan bumi dalam cara Kaisar pada dasarnya telah ditingkatkan. Ye Chen menatap Kaisar Tao yang besar dan langit dan bumi, seperti menikmati sepotong karyanya, penuh dengan rasa pencapaian. Jika ada cacat, itu hanya dapat ditemukan lebih jelas dalam pertempuran yang sebenarnya, kata lelaki tua itu. Ye Chen menatap Kaisar Tao dan susunan langit dan bumi, dan tiba-tiba berpikir, dapatkah saya menyimpan makna peta Bagua Taiji di dalamnya, atau menyimpan 4 gerbang dengan 4 bagian daftar dewa pada saat kritis? Jiwa tua itu mendengar pikiran Ye Chen yang begitu indah, sedikit terkejut, tetapi berpikir itu layak, dia mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah, kamu dapat mencoba, bahkan jika tidak ada 4 hubungan. Ye Chen bersemangat dan ingin mencoba. Kemudian Ye Chen mulai mengembangkan diagram 8 Taiji, dan menambahkan susunan langit dan bumi Kaisar Tao dengan aturan operasi diagram 8 Taiji. Dia tidak menghilangkan satu pun tempat dari susunan langit dan bumi Kaisar Tao, tetapi menambahkan makna peta Bagua Taiji di beberapa tempat, sehingga keduanya dapat mencapai efek yang saling melengkapi. Kemudian, Ye Chen meletakkan 4 lembar daftar segel pada 4 pintu, sehingga perubahan keempat pintu akan lebih banyak, dan yang terperangkap akan kehilangan arah sepenuhnya. Ye Chen sangat senang melihat bahwa susunan langit dan bumi milik Kaisar telah diperkuat. Jika ada bahaya di masa depan, dia dapat menggunakan susunan itu untuk menghadapinya. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak dapat membunuh pihak lain, dia akan dapat melarikan diri. Setelah mengumpulkan susunan langit dan bumi milik Kaisar, Ye Chen menghela napas panjang. Meskipun keadaannya saat ini tidak cukup tinggi, setidaknya dalam menghadapi yang lebih kuat darinya, dia tidak begitu malu. Kemudian Ye Chen pergi ke halaman Kaisar tertinggi dan berbicara dengannya untuk waktu yang lama.
Dia berbicara tentang pemahamannya tentang jalan kaisar dengan kaisar, tetapi dia meningkatkan susunan langit dan bumi dari jalan kaisar tetapi tidak mengatakannya. Apakah kamu akan pergi ke Xianyu? Kaisar bertanya dengan heran. Ye Chen mengangguk dengan tegas, mungkin aku bisa pergi ke domain abadi sekarang. Ayah kaisar tampak berwibawa dan berkata, meskipun dikatakan bahwa ada dua orang di kerajaan abadi, yaitu Dewa Pemenggal dan Pangu, yang tidak tahu berapa lama mereka dapat dihalangi. Jika keberadaan di dalam tidak dapat dikendalikan, bukankah Anda sama dengan mulut domba? Ye Chen juga memikirkan masalah seperti itu, tetapi dia juga percaya bahwa Dewa Pemenggal dan Pangu tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Saat ini, keberadaan Xianyu pastilah sesuatu yang perlu ditakutkan, jadi dia tidak berani menyeberangi kolam guntur. Ye Chen masih dengan tegas berkata, alam abadi itu luar biasa, kali ini aku masuk, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa petualangan yang berbeda. Misteri Xianyu diketahui semua orang. Saat ini, selain mereka yang ada di alam abadi, mereka yang dapat memasukinya adalah lingkaran besar dan orang-orang yang sangat kuat. Namun, terakhir kali Ye Chen dan yang lainnya berhasil memasukinya dan keluar hidup-hidup, yang juga karena mayat abadi. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk keluar. Melihat ekspresi tegas Ye Chen, kaisar tertinggi tidak lagi menghentikannya dan berkata, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Bapa Suci Kaisar, yang disebut Fei Tianhu, Yun Fan, Long Qing, Long Tong dan 7 boneka kecil, dan kemudian meninggalkan tanah suci Sanxing. Pada saat ini, Men Tian, Suan Yuan dan yang lainnya telah menunggu Ye Chen di Xiancheng. Begitu mereka bertemu, mereka akan langsung pergi ke Xianyu. Di luar wilayah abadi, Ye Chen dan kelompoknya berbaris di depan tanah peri misterius. Harimau terbang dan yang lainnya yang belum pernah masuk penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Nenek, aku juga bisa masuk dan bermain. Ketika saatnya tiba, membual juga punya modal. Harimau Fei Tian berkata sambil tersenyum. Jangan pergi ke kedalaman alam abadi. Makhluk-makhluk itu ada di kedalaman alam abadi, sekalipun ada dua orang tetua yang menjagamu, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Chen menegur. Di negeri dongeng ini, lebih baik kita bertindak bersama, agar kita bisa saling menjaga. Jika tersebar, mungkin akan lebih merepotkan. Kata Suan Yuan serius. Ini bukan tempat yang biasa mereka kunjungi. Semua yang ada di tempat ini bisa jadi orang kuat yang bisa melambung tinggi, dan tidak ada yang bisa dikatakan siapapun. Tapi apa yang bisa bertahan hidup di dunia abadi, mungkinkah itu produk apapun? Ye Chen juga setuju dan mengangguk dan berkata, Suan Yuan benar. Mari kita ambil tindakan kolektif kali ini. Xianyu, aku di sini untuk melihat bagaimana aku bisa menaklukkanmu. Yun Fan tertawa dan bersemangat tinggi. Barisan orang ini penuh darah, bersemangat tinggi. Yang ingin mereka masuki adalah tempat paling misterius dan kuat di seluruh dunia manusia. Begitu banyak orang kuat yang tidak pernah keluar. Jika mereka semua bisa keluar, mereka pasti akan mengguncang 4 alam. Ye Chen memimpin untuk berjalan menuju wilayah abadi, dan Fei Tian Tiger dan yang lainnya segera mengikutinya, dan berjalan ke wilayah abadi. Ye Chen dan yang lainnya melangkah ke wilayah abadi sebelumnya, dan kemudian seseorang menyebarkan seluruh berita ke seluruh kota abadi. Ye Chen, mereka telah memasuki negeri dongeng. Apakah kalian semua di Xianyu benar-benar membunuh? Apakah dia pikir aman untuk bersembunyi di negeri dongeng? Apa yang dipikirkan Ye Chen? Ini adalah kedua kalinya dia memasuki alam abadi. Dia kembali hidup-hidup dengan memanfaatkan mayat abadi. Sekarang dia masih berpikir bahwa keberuntungannya begitu baik. Berita itu menyebar ke seluruh wilayah selatan dalam sekejap. Semua orang terkejut dan sama sekali tidak mengerti latihan Ye Chen. Dan mereka yang menatap Ye Chen dan ingin menangkap daftar dewa juga tertekan. Ye Chen telah memasuki alam abadi. Jika dia meninggal di alam abadi, bukankah daftar Feng Shen akan diperoleh? Dan di mana mereka memiliki keberanian untuk memasuki wilayah abadi untuk mengejar Ye Chen. Hanya bisa berdoa agar Ye Chen keluar dengan selamat. Setelah Ye Chen dan kelompoknya memasuki wilayah abadi, Fei Tianhu, Suan Yuan, Yun Fan dan yang lainnya semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi, penuh dengan nuansa kuno.
Selain keberadaan di dalam, hampir tidak ada seorang pun yang kembali ke sini. Oleh karena itu, tempat ini sangat primitif dan membuat orang merasa telah kembali ke era alam liar. Ini sedikit seperti dunia bawah, kata Flying Tiger. Sepertinya tidak ada perasaan khusus kecuali sedikit tua. Yunfan menggaruk kepalanya, yang tampaknya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ye Chen berkata, ini karena keberadaan di dalam dikejutkan oleh Pangu dan Dewa Pedang. Kalau tidak, jika kita menerobos masuk seperti ini, jika kita menyinggung mereka, kita semua akan berubah menjadi abu. Kipas awan menjilat mulutnya, juga tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Ye Chen untuk terus menuju kedalaman wilayah abadi. Dalam perjalanan, tidak ada yang terjadi. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Ye Chen dan yang lainnya menemukan beberapa senjata tua dan usang serta jejak pertempuran. Mereka semua terkejut. Apakah ada pertempuran di sini? Mentian mengambil sepotong pecahan senjata dan berkata dengan ragu. Dikatakan bahwa selama periode kekecewaan besar, ada orang asing yang membunuh mereka, dan tidak ada dari mereka yang keluar. Tampaknya mereka meninggalkan jejak ini, kata Xuan Yuan dengan tenang. Di antara senjata-senjata yang rusak ini, masih ada beberapa tulang putih yang tersisa. Tulang-tulang ini telah kehilangan cahayanya dan telah mengering. Semuanya adalah lubang-lubang kecil, yang dapat diremas menjadi bubuk dengan sedikit cubitan. Untuk dapat mengawetkan tulang-tulang sampai sekarang, kekuatannya pasti telah mencapai alam Mahayana. Kata Ye Chen secara analitis. Semuanya compang camping, tidak ada senjata yang lengkap. Harimau terbang itu sudah lama berada di daerah ini, kata wajah kecewa. Sekelompok orang terus bergerak maju, sampai di sebuah hutan purba, yang sangat sunyi. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi menghalangi matahari, membuat seluruh hutan sedikit gelap. Tidak ada jalan yang lengkap di hutan purba ini, dan Ye Chen dan yang lainnya harus terus-menerus membuka jalan. Kuncinya adalah semakin jauh Anda pergi ke hutan purba, semakin berkabut dan semakin rendah jarak pandang. Ye Chen mengerutkan kening, dan kekuatan jiwanya dengan cepat menyebar untuk memastikan bahwa semua orang berada dalam jangkauan pengawasannya. Jika terjadi perubahan, dia bisa membantu tepat waktu. Keheningan di hutan purba itu sedikit mengerikan, hanya Ye Chen dan yang lainnya yang menginjak tanah. Suaranya sangat kecil, tetapi sangat keras di hutan yang sunyi itu. Ketika mereka berjalan melewati area yang ditempati tanaman merambat, semua orang merasa ada yang tidak beres. Setiap kali mereka melewati pohon kuno, mereka merasa tanaman merambat yang menempel di pohon tua itu bergerak. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak menemukan apapun. Ye Chen mengerutkan kening dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Baru saja hendak membuka mulutnya, tanaman merambat yang merambat di pohon kuno itu tiba-tiba hidup dan bergegas menuju Ye Chen dan yang lainnya. Kecepatan tanaman merambat ini sangat menakutkan. Seperti ular atau kilat. Dalam sekejap, mereka menjerat lengan dan kaki Flying Tiger dan yang lainnya, dan kemudian mereka ingin menariknya. Adegan apa Flying Tiger yang belum mereka lihat? Bisakah Anda takut dengan tanaman merambat seperti itu? Mereka sangat tenang untuk melepaskan kekuatan spiritual, kekuatan yang kuat itu langsung mematahkan tanaman merambat itu, tetapi kemudian, tanaman merambat itu mulai berkumpul bersama, dari 10, 20 menjadi 1, tebalnya tak tertandingi. Lihat aku, si tua berempat itu meneguk minuman dingin, menyemburkan api langsung ke arah tanaman merambat itu untuk membakarnya. Tanaman merambat itu bertemu dengan api si tua keempat, dan langsung terbakar, dan satu esensinya hilang. Sialan, kalian semua akan mati. Kemudian terdengar suara gemuruh di hutan purba. Dalam sekejap, semua pohon tua berguncang. Semua pohon ini telah dimurnikan. Langit tercengang. Ye Chen, dengan aura kagum, berkata, pohon-pohon kuno ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki kelebihan yang unik. Jika tidak dimurnikan, mereka sulit. Itu tergantung pada kemampuannya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, tanah bergetar, dan sebuah benda besar muncul tidak jauh dari Ye Chen dan yang lainnya. Raksasa itu terbungkus tanaman merambat dan tidak dapat dilihat. Bentuknya seperti manusia tetapi bukan manusia. Monster macam apa ini? Flying Tiger menyipitkan matanya. Monster rotan, Yunfan berseru. Bunuh mereka untukku.
Monster rotan itu menggeram. Pasir dan pasir. Pada saat ini, semua pohon kuno berguncang, satu persatu, cabang-cabangnya terbunuh ke arah Ye Chen dan yang lainnya, dan daun-daun di pohon-pohon juga menjadi senjata yang mengerikan, dengan rasa membunuh berubah menjadi sepotong cahaya dan hujan yang melolong. Ye Chen segera berkata, berkumpul bersama. Semua orang pada saat yang sama berkumpul bersama, mengeluarkan napas yang luar biasa, dan kemudian dengan sangat diam-diam pada saat yang sama untuk menyerahkannya. Ledakan, daun-daun dan cabang-cabang yang telah terbunuh hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Chen berteriak, hancurkan semua pohon kuno di sekitar. Mendengar kata-kata Ye Chen, Fei Tianhu, Zhao Tianjian dan yang lainnya segera mulai bertindak, menghancurkan semua pohon kuno di sekitar mereka, dan mereka segera menjadi lebih luas. Aku akan menyingkirkan monster rotan itu. Kamu tidak ingin tersebar, Ye Chen berkata dan bergegas keluar. Monster rotan itu jelas adalah raja di sini. Selama kamu menyingkirkan hantu rotan, serangan pohon-pohon kuno ini akan berhenti secara alami. Ketika monster rotan itu melihat Ye Chen berlari ke arahnya, dia segera menerbangkan beberapa tanaman merambat dan membunuh mereka, masing-masing dengan kekuatan yang kuat. Jelas, kekuatan monster rotan itu juga sangat kuat.